Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilu Indonesia. Ya, harap diperhatikan dengan baik-baik dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan yang baik. Yaitu pemilu yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan dengan semua orang dengan persetujuan yang sangat baik. Bisa kalian lihat tujuan dalam pemilu ini. Ya, di bawahnya itu ada tujuannya. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik secara eksekutif maupun legislatif, serta membentuk pemerintah yang demokratis dan memperoleh dukungan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada fungsi pemilu, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sampingnya juga ada bentuk pemilu. Yang pertama itu ada pemilu langsung, yaitu pemilu yang memang didasarkan dengan hak pilih langsung. Secara langsung tanpa lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Sedangkan pemilu tidak langsung, pemilu yang tidak dilakukan oleh anggota perwakilan di lembaga parlemen yang tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung. Oke, lanjut. Syarat untuk menjadi pemilihan dalam pemilu Indonesia yang pasti terdaftar sebagai pemilih warga negara Indonesia, memiliki KTP, sehat jasmani rohani, dan haknya masih terdaftar. Nah, asas-asas pemilu ini bisa kita sebut dengan lo berjudil, langsung, umum, jujur, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, itu sangat singkat ya. Yang pertama itu sangat langsung, atau rakyat langsung menentukan dengan hak yang dipilih sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara. Yang kedua itu umum. Warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan, syaratnya umur, tidak melihat dari jenis kelamin, ras, suku, dan lain-lainnya. Bebas maksudnya warga berhak menentukan dan memilih siapapun tanpa adanya pengaruh atau keterpaksaan dari orang lain. Rahasia, apa yang kita pilih yaitu harus bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian jujur, di sini semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah adil, perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu maupun pemilih, tidak ada diskriminasi kepada pemilih tersebut. Begitu ya. Oke, lanjut. Bisa kalian lihat di sini makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, di sini juga ada gambar burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya adalah berbeda-beda asal tetap satu jua, tidak memandang ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Nah, bunyi sila keempat ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hikmat di sini berarti kita memilih berdasarkan sifat dan sikapnya. Jadi sifat dan sikapnya ini pun dimaksudkan dengan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi dia dengan pemusyawaratan. Nah, di sini ada sejarah pemilu. Pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Pemilu ini berdasarkan undang-undang pada dilaksanakan
pada 19 Desember untuk pemilu pertama. Sedangkan pemilu untuk kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember dan diikuti 118 partai peserta pemilu. Nah, yang kedua tahun 1971 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1971 dan diikuti oleh 10 partai politik. Dan yang ketiga pemilu pada 1977 sampai 1997 hanya diikuti oleh 3 partai pada masa Orde Baru, diawali pada 2 Mei 1977. Yang pertama Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan PDI. Kemudian yang keempat, tahun 1999, pemilu ini menandai pemilihan pertama pada masa reformasi dan diikuti oleh 48 partai politik. Pada 2004, pemilu ini diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Masyarakat dapat secara langsung memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun presiden dan wakil presidennya sekaligus. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 pada putaran pertama, sedangkan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Untuk pemilu 2009 ini merupakan pemilihan umum kedua setelah pemilu 2004 dan diikuti pemilihan presiden maupun wakil presiden. Pemilu ini diikuti oleh 44 partai politik. Dan pemilu pada tahun 2014. Pemilu ini diadakan 2 kali pada 9 April dengan tujuan pemilihan para anggota legislatif, dan pada tanggal 9 Juni 2014 tujuan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan diikuti 12 partai politik. Dan yang terakhir tahun 2019, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang dilaksanakan pada 19 April 2019 dengan 16 partai politik dan 4 partai lokal Aceh. Nah, di sini ada pelaksanaan pemilu, teman-teman bisa perhatikan dengan baik, harap dipahami. Yang pertama yaitu pemilu pada masa Orde Lama, yang hanya dilakukan 1 kali sebagai pemilu. 1 kali ini untuk memilih anggota DPR dan anggotanya. Diikuti lebih dari 25 partai politik. Pemilu ini berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Dan yang di sampingnya teman-teman bisa dilihat juga ada pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu ini berlangsung selama 6 kali pada masa Orde Baru. Pemilu dilakukan sekali untuk memilih partai dan hanya ada 3 partai, yaitu PDI, Golkar, dan Partai Pembangunan Nasional. Pemilu ini tidak dilaksanakan untuk memilih presiden maupun wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung. Yang terakhir, saya ingin memberikan mandat untuk teman-teman semuanya. Mengapa sih kita itu tidak boleh golput dalam pemilu? Menurut saya, karena 1 suara itu sangat penting sekali dan sangat menentukan. Indonesia menuju lebih baik lagi. Indonesia jauh lebih rugi kalau kita tidak memilih. Maka itu jangan sampai kita golput ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.